Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiza Gustina, NIM saya 2211160016, Prodi saya Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wasiat untuk memenuhi salah satu tugas fikih. Yaitu yang pertama, definisi wasiat. Istilah wasiat diambil dari washaitu ushi as-sai'a, yang artinya aku menyambung sesuatu. Orang yang berwasiat menyambung apa yang ada di dalam hidupnya setelah kematiannya. Dalam syariat, wasiat adalah pengibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat. Tampak jelas berbeda antara hibah dan wasiat. Kepemilikan yang didapatkan dari hibah tepat seketika itu juga, sementara kepemilikan yang didapatkan dari wasiat tidak tepat kecuali setelah kematiannya. Yang B, syariatkan wasiat. Wasiat diwasiatkan kepada Alkitab, As-Sunnah, dan Ijma. Dalam Alkitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, diwajibkan atas kamu jika maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Surah 2 Al-Baqarah ayat 180. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setelah dipenuhi wasiat yang dibuat dan setelah dibayar utangnya. Surah 4 An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika salah seorang di antara kamu menghadapi kematian sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang dalil di antara kamu. Surah ayat 5 Al-Maidah ayat 106. Dalam As-Sunnah terdapat hadis Ibnu Umairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah patut bagi seorang muslim yang memiliki suatu yang dapat diwasiatkan untuk bermalam semalam 2 malam, kecuali wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya. Maka hadis ini adalah bahwa keteguhan hati orang muslim mengharuskan untuk melakukan ini ketika mungkin saja kematian mendatanginya secara mendadak. Abu Humairah meriwayatkan, sesungguhnya seseorang laki-laki dan seorang perempuan benar-benar mengerjakan ketaatan kepada Allah selama 60 tahun, lalu kematian mendatangi keduanya dan keduanya merugikan ahli waris dalam wasiat sehingga ditetapkanlah neraka bagi keduanya. Kemudian Abu Humairah membaca, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris, demikian ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui, Maha Penyatuan. Surah 4 An-Nisa ayat 12. Jibril meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mati dengan meninggalkan wasiat, maka dia telah mati di atas jalan dan sunnah, mati atas ketakwaan dan kesyahidatan, dan mati dalam keadaan diampuni. Yang C, wasiat para sahabat. Rasulullah SAW meninggalkan tanpa meninggalkan wasiat karena beliau tidak meninggalkan harta yang dapat beliau wasiatkan. Ibnu Abi Aufah meriwayatkan bahwa Nabi SAW tidak meninggalkan wasiat. Para ulama mengatakan bahwa hal ini disebabkan beliau tidak meninggal harta setelah wafat, adapun tanah beliau telah mendermakannya di jalan Allah. Adapun senjata dan keledai beliau telah memberitahukan bahwa keduanya tidak meriwayatkan. Ini disebut oleh
Nawawi, lain halnya dengan para sahabat, mereka telah meriwayatkan sebagai dari harta mereka dengan dekat diri kepada Allah, dan mereka memiliki wasiat tertulis bagi para ahli waris yang mereka tinggalkan. Yang D. Hikmah wasiat. Dalam hadis disebut bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menghendakkan kepada kalian sepertiga dari harta kalian untuk menambah amal-amal kalian. Maka tepatkanlah ia dimanapun yang kalian hendaki atau dimanapun yang kalian sukai." Hadis ini menunjukkan bahwa wasiat adalah ibadah yang dengannya seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hidupnya, agar dengannya dia dapat menambah kebaikan atau menambah apa yang telah diriwayatkannya. Di samping itu, wasiat juga mematut kebijakan dan pertolongan bagi manusia. Yang E. Hukum wasiat. Terdapat pertama menyatakan bahwa wasiat wajib atas setiap orang yang meninggalkan harta, dengan harta tersebut sedikit maupun banyak, mendapatkan ditemukan oleh Az-Zuhri dan Abu Mizlaz, dan ini mendapatkan Ibnu Maz. Dia meriwayatkan kewajiban wasiat dari Ibnu Umar, Tahal, Zubair, Abdullah bin Abu Aufa, Tahal bin Mutharif, Taus, dan As-Sabi. Dia berkata, dan ini mendapat Abu Sulaiman dan semua sahabat kita. Mereka mendalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Diwajibkan atas kamu jika maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban para bagi orang yang bertakwa." Surah 2 Al-Baqarah ayat 180. Wasiat hukumnya wajib jika seorang menanggung kewajiban syariat yang dikhawatirkan akan tersia-siakan jika tidak diwasiatkan, seperti titipan utang kepada Allah atau manusia, zakat yang belum ditunaikan, haji yang belum dikerjakan, atau amanat yang belum dilaksanakan. Wasiat hukumnya sunnah jika dilakukan dengan ibadah-ibadah atau diberikan kepada karib kerabat yang miskin dan orang-orang miskin setelah di antara manusia. Wasiat hukumnya haram jika menimbulkan kerugian bagi ahli waris. Abu Humairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seseorang laki-laki benar-benar mengerjakan amal ahli kebaikan selama 70 tahun, lalu ketika berwasiat dia berbuat zalim kepada wasiatnya. Hidupnya pun ditutup dengan amalnya yang paling buruk sehingga dia masuk neraka. Dan sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar mengerjakan amal ahli kejahatan selama 70 tahun, lalu dia berperilaku adil dan dalam wasiatnya, hidupnya pun ditutup dengan amal yang paling baik sehingga dia masuk surga." Abu Humairah berkata, "Bacalah jika kalian mau, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya." Surah 2 Al-Baqarah ayat 129. Wasiat yang dimaksud untuk merugikan ahli waris semacam ini batal meskipun kurang dari sepertiga. Wasiat juga haram hukumnya jika seorang mewasiatkan khamar, pendirian gereja, atau pembangunan tempat hiburan. Wasiat makruh hukumnya jika harta orang yang berwasiat sedikit, sedangkan dia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat juga makruh hukumnya jika diberikan kepada orang ahli kefasikan, ketika orang yang berwasiat mengetahui atau meyakini
bahwa seorang akan menggunakan untuk kefasikannya dalam kemaksiatan. Tetapi jika orang yang berwasiat mengetahui atau meyakini bahwa orang yang diberi wasiat akan menggunakan untuk ketaatan, maka wasiat tersebut dianjurkan. Yang F, hukum wasiat. Hukum wasiat adalah ijab dari orang yang berwasiat. Ijab dilakukan dengan setiap lafaz yang keluar dari mulutnya, asalkan lafaz ini menunjukkan memberikan kepemilikan yang disadarkan kepada masa setelah kematian, tanpa menukar seperti aku mewasiatkan anu kepada fulan setelah kematiannya, aku menghibahkan anu kepada fulan, atau aku memberikan kepemilikan atas anu kepada fulan. Yang G, kapan barang yang berwasiat dimiliki? Barang yang berwasiat tidak dimiliki oleh orang yang diberi wasiat, kecuali setelah kematian orang yang berwasiat dan utang-utangnya setelah dibayar. Jika utang tersebut menghabiskan seluruh harta warisan, maka orang yang diberi wasiat tidak mendapatkan apa-apa. Dalil dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya. Surah 4 An-Nisa ayat 12. Yang H, wasiat yang didasarkan atau digantung pada syariat. Syariat yang sah adalah syariat yang memuat kemaslahatan bagi orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat atau orang lain, di samping tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat. Jika syariat sah, maka ia wajib dipelihara selama maslahat yang diinginkan dari dirinya masih ada. Dan jika syariatnya tidak sah atau maslahatnya yang diinginkan dirinya telah hilang, maka ia tidak diwajibkan dipelihara. Yang I, syarat-syarat wasiat. 1. Syarat orang yang berwasiat. Disyariatkan agar orang yang berwasiat adalah orang yang diperbolehkan untuk berderma karena memiliki kapabilitasan yang sempurna. Kapabilitasan yang sempurna adalah jika ia memiliki akal, sudah balik, merdeka, bebas berkehendak, dan tidak adanya hajz atau larangan untuk membelanjakan harta karena kebodohan atau kelalaian. Jika kapabilitas orang yang berwasiat tidak sempurna, misalnya dia anak kecil, orang gila, hamba haya, orang yang dipaksa, atau orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya, maka wasiat tidak sah. Yang 2, syarat orang yang diberi wasiat. Orang yang diberi wasiat bukan ahli waris dari orang yang berwasiat. Para penulis Al-Maghazi, kitab-kitab sejarah perang, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda pada tahun penelukan Mekah, tidak ada wasiat bagi seorang ahli waris. Dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap pemilik hak-haknya. Ingatlah, tidak ada wasiat bagi seorang ahli waris. 3. Syarat suatu yang diwasiatkan. Dibolehkan mewasiatkan setiap harta yang dimiliki nilai, boleh mewasiatkan buah yang dihasilkan dari pohon dan anak yang dikandung oleh sapi betina, karena keduanya bisa memiliki melalui wasiat selama beradanya kepada kepastian pada waktu orang yang berwasiat meninggal, maka ia memiliki oleh orang yang diberi wasiat. Lain halnya jika yang diwasiatkan adalah suatu yang tidak ada. Yang J, jumlah harta yang di dalamnya wasiat dianjurkan. Ibnu Abdil Bar berkata, para salaf berselisih berpendapat tentang jumlah harta yang di dalamnya
Mewasiat dianjurkan untuk diwajibkan bagi orang-orang yang mewajibkan. Diriwayatkan bahwa ahli berkata 600 dirham atau 700 dirham bukanlah harta yang di dalam terdapat wasiat. Dan dia berkata 1000 dirham adalah harta yang di dalamnya terdapat wasiat. Ibnu Abbas berkata, tidak ada wasiat dalam 800 dirham. Tentang seseorang perempuan yang mempunyai 4 anak dan memiliki 3000 dirham, Aisyah berkata, tidak ada wasiat dalam hartanya. Ibrahim An-Khair berkata, 1000 dirham sampai 500 dirham. Tentang firman Allah, jika dia meninggalkan harta, surah 2 Al-Baqarah ayat 180, Qadatah berkata 1000 dirham ke atas. Yang K, mewariskan sepertiga harta. Boleh mewariskan sepertiga harta jika boleh lebih dari sepertiga dan sebaliknya kurang dari sepertiga. Ketentuan tersebut telah disepakati. Yang L, mewasiatkan lebih dari sepertiga harta. 1. Izin dikeluarkan setelah kematian orang yang berwasiat, karena sebelum kematiannya orang yang diberi izin belum memiliki hak, sehingga izin tidak dianggap. Jika dia memberikan izin dapat masa hidupnya, maka wasiat dilaksanakan. Az-Zuhri dan Rabi'ah mengatakan bahwa dia sama sekali tidak boleh mencabut izinnya. 2. Orang yang memberi izin memiliki kapabilitas yang sempurna ketika memberikan izin dan tidak dilarang mempelajarkan hartanya karena kebodohan dan kelalaiannya. Yang M, batalnya wasiat. 1. Jika orang yang berwasiat gila total dan kegilaannya berlanjut sampai mati. Yang kedua, jika orang yang diberi wasiat meninggalkan sebelum orang yang memberi wasiat. Yang ketiga, orang sesuatu yang diwasiatkan adalah ketentuan dan ia musnah sebelum orang yang diberikan wasiat menerimanya. Sekianlah dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.